Di dasar laut yang dalam, di antara terumbu karang yang indah, ada sebuah keluarga ikan yang hidup bahagia. Mereka adalah ikan paus yang terdiri dari ibu, Zack, dan Nania sang adik perempuan yang paling kecil. Ayah mereka dahulu telah terbunuh oleh kekejaman oknum manusia yang memburu mereka. Ibu adalah ibu yang penuh perhatian, selalu mengingatkan anak-anaknya untuk tidak pergi terlalu dekat dengan permukaan laut. Ibu selalu memberitahu mereka tentang bahaya yang mengintai di sana, terutama tangan oknum manusia jahat yang bisa menangkap mereka. Namun berbeda dengan Zack. Zack adalah anak yang selalu ingin tahu dan ingin menjelajahi dunia luar. Zack selalu tertarik untuk mengetahui banyak hal dari dunia manusia, meski ibunya sering memperingatkan Zack tentang bahayanya naik ke permukaan. Zack tertarik dengan sinar matahari yang memantulkan cahaya ke bawah, dan ia merasa bahwa ada banyak hal menarik yang harus dilihat di atas sana. Meskipun ibunya telah memperingatkannya, keingintahuannya semakin membesar. Suatu hari, ketika ibu dan Nania adiknya sedang sibuk mencari makanan, Zack memutuskan untuk naik ke permukaan laut. Ketika Zack mencapai permukaan laut, ia merasa terpesona oleh keindahan dunia di atasnya. Ia melihat burung-burung yang terbang bebas dan perahu-perahu yang melintas. Ia melihat perahu yang melintas. Namun ketika Zack sedang asik berenang dan menikmati indahnya sinar matahari yang menghangatkan tubuhnya, Zack tidak menyadari adanya bahaya yang sedang mengintai. Dia tidak menyadari keselamatannya sedang terancam. Tiba-tiba, Zack masuk ke dalam perangkap jaring ikan yang keluar dari perahu nelayan, dan para nelayan itu menangkapnya. Di bawah lautan Ibu Benny sangat khawatir ketika ia menyadari bahwa anaknya Zack telah menghilang. Ia segera memutuskan untuk mencari Zack, meskipun dia tahu bahwa itu adalah tugas yang sangat berbahaya. Ibu dan adik Zack berenang naik ke permukaan laut, mencari tahu apa yang telah terjadi pada anaknya. Di permukaan laut, Ibu Zack menyadari bahwa Zack telah tertangkap dalam jaring yang ditarik oleh nelayan. Ia mencoba sekuat tenaga untuk menyelamatkan anaknya, tetapi usahanya sia-sia. Ia merasa sangat sedih dan putus asa. Sementara itu, Zack berada dalam jaring nelayan bersama dengan ikan-ikan lain yang juga tertangkap. Mereka semua merasa sangat takut. Zack merindukan ibunya dan menyesali keputusannya untuk naik ke permukaan laut. Zack, sang ikan yang sebelumnya bebas berenang di perairan alaminya, sekarang merasa terperangkap di atas mobil truk yang tidak ia kenal. Semakin lama, cahaya matahari semakin meredup dan hari semakin gelap. Ia merasa jauh dari rumah dan diangkut ke tempat yang sangat asing baginya. Saat ia berada di atas mobil truk itu, ia mendengar percakapan antara nelayan yang berada di dekatnya. Mereka menyebutkan bahwa mereka akan menuju ke tengah kota dan bahwa Zack akan dijual ke taman akuarium milik seorang pengusaha besar. Berita ini membuat Zack semakin merasa kepanikan. Ia tidak tahu apa itu taman akuarium, tetapi ia merasa bahwa nasibnya sudah sangat tidak pasti. Selama 1 bulan, penuh kehidupan di rumah Zack dan adiknya terasa hampa tanpa kehadiran Zack. Mereka merindukannya setiap hari dan berharap agar Zack kembali seperti dulu. Sementara itu, Zack yang telah diisolasi di dalam akuarium taman akuarium kota merenung tentang cara untuk kembali ke keluarganya. Ia tidak tahan lagi dengan hidup di dalam akuarium yang sempit dan ingin merasakan kebebasan di lautan lagi. Suatu hari, ia melihat pipa air yang terbuka yang tampaknya menghubungkan akuarium dengan sungai besar di luar. Ini adalah kesempatan emas yang ia tunggu-tunggu. Zack memutuskan untuk mencoba melarikan diri melalui pipa air ini. Dia mengumpulkan segenap kekuatannya dan memulai perjalanan yang berbahaya. Ia berenang dengan sangat cepat melalui pipa yang sempit, berusaha untuk mencapai sungai di luar sana. Zack terus berenang melewati lorong air, menghadapi rintangan-rintangan yang muncul di depannya.
ia merasa semakin dekat dengan kembali ke lautan yang ia cintai. Sementara itu, di rumahnya, ibu dan adiknya merasa seperti ada perasaan aneh yang menghampiri mereka. Seolah-olah mereka merasakan kehadiran Zack yang semakin mendekat. Akhirnya, Zack berhasil mencapai sungai besar yang mengalir di luar taman akuarium. Ia merasa lega dan bersyukur karena telah berhasil melarikan diri. Sekarang, ia harus berenang kembali ke rumahnya, ke keluarganya yang sangat merindukannya. Dan akhirnya Zack kembali ke lautan untuk bertemu dengan ibu dan adiknya dengan penuh haru. Cerita ini mengajarkan kita agar selalu mendengarkan nasihat orang tua yang menyayangi kita, sekali saja kita melanggar atau tidak mau mendengar nasihat orang tua. Kita akan mendapatkan nasib malang yang akan membuat kita menyesal di kemudian hari. Tapi juga mengajarkan keberanian untuk tetap kembali ke keluarga dan rumahnya, meskipun dihadapkan pada banyak rintangan dan bahaya.